con hudi junjungan syurmin Rabbi beco sangka dengan waham wujud Tuhan terjali Allah beco sangka dengan waham wujud Tuhan terjali Allahu la ilaha illallah Allah Allah syuhud wahdah jalan yang sampai Allahu tubuh basyariat bahagikan kon hudidra Allahu tubuh basyariat bahagikan kon hudidra Allah oh terjali wujud Tuhan duh memandang sinurani arif billah syuhud pandang musbah bayang di tengah urah Allah arif billah syuhud pandang musbah bayang di tengah urah Allahu la ilaha illallah Allah Allah syuhud wahdah jalan yang sampai Allahu tubuh basyariat bahagikan kon hudidra Allahu tubuh basyariat bahagikan kon hudidra Allah tusum akwal lama Tuhan tusum akwal lama Rabbi wa in ghibtu bada wa in bada wa ya bani Allah wa in ghibtu bada wa in bada wa ya bani Allahu la ilaha illallah Allah Allah syuhud wahdah jalan yang sampai Allahu la ilaha illallah Allah Allah syuhud wahdah jalan yang sampai Allahu tubuh basyariat bahagikan kon hudidra Allahu tubuh basyariat bahagikan kon hudidra Allah faman fillah maqam ihsan yang loh jalan terakhir hamba lam tawaju wahai ikhwan maqam ihsan di sinan nyata
Allah lam tawajuh wahai ikhwan, maqam ihsan di sinan nyata. Allahu la ilaha illallah, Allah Allah syuhud wahdah, jalan yang sampo. Allahu debtubah basyariat, bahakikat kun hudebro. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syami wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syami wa daraji. عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syami wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syami wa daraji. رد العالم يا أهيل الجود والكرم. عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. نحن جيران بذا الحرم، حرم الإحسان والحسن. نحن جيران بذا الحرم، حرم الإحسان والحسن. نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا. نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا. يا رسول الله، سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله، سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. وبآيات القرآن عنوف التأييد فينا أخى الوهن. وبآيات
فتئد فينا أو خلوها نعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا نعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفت أيادي رد العالم يا وهيل الجود والكرم عطفت أيادي رد العالم يا وهيل الجود والكرم ولنا المعلى وخيف منا فلمن هذا وكن ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفت يديرة العالم يا أهيل الجود والكرم صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله ولا ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي
Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah. Sayyidina Umar, ya Utsman, Ali, Abu Bakar, sahabat Nabi, Tuan Fatimah binti Rasuli, ya Rasulullah, junjungan kami Allah. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Iman Islam Tauhid Ma'rifat, pegang teguh syariat Nabi, rajin-rajin zikir salawat, itu amalan mukmin sejati. Baik yang balik katalah lah. Assalamualaikum. Dah. Mana wali dah datang? Berapa waktu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Yang pertama, yang paling utama, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu taala, yang mana oleh Allah pada malam yang berbahagia ini telah memilih kita semua untuk berhadir di majelis yang sangat mulia ini, rutin setiap malam Senin di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh yang kita muliakan ini. Kita mengadakan majelis pengkajian Tauhid Tasawuf beserta zikir ratib Seribaya. Selawat beriring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari lautan yang penuh dengan kemaksiatan ke daratan yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Juga kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah berjuang menegakkan kalimah tauhid, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga kalimah tersebut sampai kepada kita umat akhir zaman ini, dan sama-sama selalu kita perjuangkan di masjid-masjid, di kampung-kampung, di kecamatan-kecamatan yang kita namakan dengan zikir ratib Seribaya yang telah bergema se-Asia Tenggara, yang dipimpin langsung oleh murabbi kita, wali agama Aceh, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Kemuliaan kita bersama kepada ayahanda rohani kita semua, mursyid kita, guru rohani kita, Abuya wali agama Aceh, senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemuliaan kepada Wali Jakarta hadir bersama kita pada malam yang berbahagia ini. Juga kemuliaan kepada guru kita Abi Syukri Daud Pango yang senantiasa hadir bersama kita di Masjid Raya
yang mulia ini. Juga selanjutnya kemuliaan kita kepada Bapak Ilyas, Komandan Lapangan Tauhid Tasawuf, juga kepada Gubernur MPTT Tengku Nasrul Ali, juga kepada wali-wali kampung, wali-wali MPTT, wali Ulekaring, ketua kebun syurga yang sudah berhadir. Teristimewa kemuliaan pada malam yang berbahagia ini hadir guru kita dari negeri Malaysia, Datuk Haji Prof Sul Hilil Azam bin Suib dari negeri Malaysia. Mudah-mudahan beliau sehat senantiasa dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Juga kemuliaan kepada seluruh jamaah Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berhadir di masjid yang kita banggakan ini. Terutama sekali tata tertib di Masjid Raya Baitur Rahman, protokol ulun tuan sendiri Tengku Ali Akbar. Selanjutnya yaitu pembacaan makalah. InsyaAllah pada malam yang berbahagia ini akan dibacakan langsung oleh Wali Kecamatan Ulekaring Tengku Haji Az-Zahri. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Segala mengenai mulai lu harapkan kepada seluruh jamaah yang telah berhadir dalam masjid yang kita muliakan. Yo harap merapat kena dengar, baik yang di samping kiri maupun di kanan dan maupun yang di likut. Sekali lagi kami harapkan kepada seluruh jamaah kami harap merapat ke tengah, baik yang ada di sisi kiri maupun di kanan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji beri syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrah iradahnya lah kita pada malam yang berbahagia ini telah dapat melangkahkan kaki di tempat yang mulia ini dalam rangka kita ikuti satu kajian yang sangat mulia, yaitu kajian Tauhid Tasawuf yang nantinya akan dipimpin oleh guru-guru kita bersama. Selawat beri salam pada sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah yang telah membawa umat dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah yang seperti kita rasakan sekarang saat ini. Baiklah para jemaah rahmat Allah, tanpa mengurangi rasa kemuliaan dan kehormatan, kata-kata kemuliaan saya sandarkan kepada protokol untuk menghematkan waktu. Baiklah para jemaah, adapun makalah pada malam yang berbahagia ini yang tertulis pada tanggal 12 Desember 2016 yang berjudul ada beberapa penyesalan sebelum kita berzikir. Yang pertama, menyesal melihat kesalahan perkataan dan perbuatan yang menentang hukum syarak. Yang kedua, menyesali keinginan untuk bersenang-senang atau syahwat duniawi dan melakukan perkataan dan perbuatan yang berlebihan. Yang ketiga, menyesal terlihat perbuatan selain Allah. Yang keempat, menyesal terlihat daya upaya selain Allah. Yang kelima, menyesal berkemauan dan bulat tekad untuk mendekati Allah. Sedangkan yang keenam, menyesal tidak huzur Allah di dalam ingatan atau hati. Adapun penyesalan yang ketujuh, menyesal tidak mencintai Allah atau rasa dekat dengan Allah. Yang kedelapan, menyesal tidak ada kasyaf atau terlihat keberadaan Allah dalam syuhud.
Yang kesembilan, menyesar ketinggalan ananiyah atau keakuan, tidak fana selain Allah dan hilang ananiyah diri. Yang terakhir, menyesal zahir selain Allah dalam pandangannya. Selain itu merupakan dosa yang harus kita sesali. Kemudian barulah kita berzikir agar zikir kita menjadi zuk atau dan ayan. Bersinarlah cahaya marifat tauhid pada zahir dan batin Anda. Allah akan melimpahkan rahasia dan ma'rifat dalam menata kehidupan di mana Anda berada. Apakah Anda dapat melakukan yang tersebut di atas? Wallahu a'lam bishawab. Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Demikianlah pembacaan makalah yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Wali MPTT Kecamatan Ulekaring Tengku Haji Az-Zahri yang telah membacakan makalah murabbi kita pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya dan dilaksanakan oleh tubuh kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Baiklah, acara selanjutnya sedikit komentar, ta'aruf atau bimbingan arahan. InsyaAllah nasihat akan disampaikan oleh Wali Jakarta kepada guru kami Tengku Khairun Nas Wali Jakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Setelah dibuka pengajian di PAU pada malam Sabtu yang lalu, maka malam ini kita mulai di tempat yang mulia ini. InsyaAllah jemaah MPTT yang ada di Banda Aceh dan sekitarnya sama-sama istiqamah mengikuti pengajian dengan guru-guru kita yang tanpa pamrih, terutama abu-abu yang sudah ditunjuk oleh Abuya di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ahli keluarga dan sahabatnya dan seluruh ulama pewarisnya. InsyaAllah kita semua mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Yang kita cintai, kita sayangi, kita muliakan, juga sangat mencintai kita ayah rohani kita sebagai wali agama Aceh, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, ustaznya dan umi. Senantiasa doanya selalu terlimpah pada kita, karena keberkahan beliaulah kita dipertemukan seperti ini dan mau duduk-duduk di majelis yang membangunkan hati atau menyadarkan kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Abuya dipanjangkan umurnya, sehat badannya, disampaikan cita-citanya, dan kita semua istiqamah bersamanya sampai akhir hayat kita. Juga kepada guru kita Abu Pangong dan juga abu-abu yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, yang senantiasa ikhlas menyampaikan ilmu, membimbing, mengajarkan kita, memberi petunjuk pada kita. Doa yang sama juga terlimpah pada beliau-beliau, pada wali-wali, kemudian gubernur, pakar-pakar, teristimewa kepada Prof
yang datang dari negeri jiran. Terima kasih telah membersamai kami di tempat yang mulia ini. Protokol telah memanggil nama kami, juga seluruh jemaah yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Nama saya sudah tahu semua, ya. Khairun Nas, ditunjuk Abu sebagai wali Jakarta. Lalu sudah beberapa kali juga duduk di tempat yang mulia ini, dan juga terima kasih selalu disambut di Banda Aceh ini, dilayani ketika kami pulang. Jadi saya sebagai pribadi dan keluarga juga masih di suasana Syawal, mohon maaf lahir dan batin jika ada perkataan perbuatan kami yang tidak bersesuaian, mohon diperbanyak maaf. Juga kalau ada kesalahan boleh saudara tegur dan kritik kami. Baiklah, di awal pembukaan pengajian ini, marilah sama-sama kita merenung kembali untuk kita, sebagaimana telah dibacakan makalah, kita menyesal, ya, kita menyesal 10 penyesalan yang ditulis Abuya 2016 yang lalu. Lalu ditanya oleh Abuya di bawah ini, apakah dapat melakukan? Tentu kita jawab insya-Allah kita latih. Jadi pada poin 8, 9, 10 ini yang agak berat, ya, yang agak berat, menyesal tidak ada kasyaf, ya, memang belum kasyaf kita, tapi paling tidak kita selalu dianjurkan untuk segera bertaubat, ya, segera bertaubat, sebagaimana Abuya tulis juga dan sering sebut, fa illam yatub fa ulaika humud zalimun. Orang-orang yang tidak mau bertaubat, maka dia adalah orang-orang yang zalim, ya. Jadi taubat biasa kita dengar bahwa kita menyesali dosa, ya, dan bercita-cita tidak melakukan dosa. Jadi dalam tasawuf yang diajarkan Abuya ada lagi syarat sahnya taubat. Bukan syarat-syarat taubat saja, tapi ada juga lagi hakikat taubat, ya, hakikat taubat. Jadi saya bukan mau mengajarkan, mungkin Bapak Ibu sudah lebih tahu karena guru-guru kita banyak di sini, ya. Cuma mengingatkan saja, karena awal pengajian ini kita mula kembali, ya, awali kembali untuk kita sama-sama bertaubat. Setelah kita tahu, sadar kita ini pendosa, walaupun kita baru selesai Ramadan, Idul Fitri katanya suci kembali seperti kapas yang putih, ya, nggak ada dosa, insya Allah. Tapi keinginan nafsu kita itu selalu berbuat dosa. Ini terutama saya, bukan hanya dosa zahir, tapi juga diawasi kita oleh guru kita, ayah rohani kita, untuk senantiasa menjaga dosa batin, bahkan dosa batin-batin, ya. Jadi apa syarat sah taubat itu? Kita merasa keluar dari ismah pemeliharaan Allah. Jadi kita merasa keluar bahwa Allah yang memelihara kita. Jadi kalau tidak ada itu, kita nggak sah untuk bertaubat, ya. Tidak sah kita untuk bertaubat. Lalu kita juga asyik rasanya dalam melakukan dosa, dan berkeinginan, bercita-cita lagi kita untuk melakukan dosa itu. Misalnya kita mau meribah, ya, kita mau meribah.
waktu bulan Ramadan yang lalu. Waktu Ramadan. Apa kita katakan? Saya berpuasa. Saya berpuasa. Tapi sudah ada niat. Awas nanti setelah puasa. Saya habisi. Saya hancurkan. Saya ceritakan keburukannya. Jadi waktu Ramadan kita katakan kita berpuasa. Kita tunggu setelah Ramadan kita mau melakukan dosa itu. Jadi bercita-cita kita. Jadi ini tidak sah taubat kita. Ya, tidak sah taubat kita. Ya. Lalu jangan bercita-cita kita untuk melakukan dosa. Tidak bercita-cita saja kita sudah berdosa. Karena keinginan nafsu kita itu selalu cenderung untuk melakukan dosa. Dan asik juga kita melakukan dosa itu, walaupun kita sadar bahwa Allah Maha melihat, Allah menyaksikan, karena kita sudah diajarkan ihsan. Allah melihat, Allah menyaksikan saya, ya. Tapi kita masih asik dengan dosa itu, ya. Jadi maka dosa itu bukan hanya istighfar kita mohon ampun, ya. Kita taubat itu bukan hanya istighfar. Jangankan kita istighfar 100 kali sehari, 1000 kali sehari, kalau dosa itu tetap kita lakukan, kita bukan taubat. Dari pagi subuh kita istighfar, nanti sampai malam mau tidur kita istighfar. Kalau masih kita lakukan dosa, kita bukan taubat. Ya. Kita istighfar banyak-banyak, tapi enggak salat. Sebagaimana Abu Ya sekarang mendorong kita semua untuk salat berjamaah, ya. Wali-wali agama yang sudah dibentuk Abu Ya juga diarahkan supaya mengajak, menghimbau umat ini untuk mau salat berjamaah. Lalu kita istighfar banyak-banyak, bahkan kita salat taubat, ya, salat taubat berkali-kali. Tapi kebiasaan dosa tetap kita lakukan. Apa taubat namanya? Sah taubat kita? Tidak sah. Jadi maka Abuya mengajarkan lagi kepada kita, ada namanya hakikat taubat, ya. Ya, kita hakikat taubat. Apa hakikat taubat itu yang pertama, Tengku Ali? Siapa tahu apa hakikat taubat? Kita harus merasa besar dosa yang kecil kita lakukan, ya. Kita anggap dosa itu kecil, ya. Tenang, nggak apa-apa, nanti gugur dengan salat sunnah, ya. Dosa-dosa padahal dosa kecil itu kalau kita tumpuk-tumpuk juga akan besar. Jadi maka hakikat taubat itu, dosa yang kecil itu harus kita rasakan besar, ya. Lalu yang kedua, kita harus rasakan bahwa taubat kita itu belum diterima walaupun kita sudah bertaubat. Salat kita terasa kita belum sah, ya. Zikir kita juga masih lalai, walaupun mungkin secara makamnya mungkin ibu bapak sudah jadi waliullah, ya.
tapi harus merasa taubat kita itu belum. Tapi kalau kita sudah merasa suci, sudah merasa bersih, sudah merasa benar, maka yang 9 atau yang 10 ini tadi, ya, tidak menyesal tertinggal ananiyah, keakuan. Ini akan merugikan diri kita sendiri. Lalu hakikat taubat itu juga agar ketika saudara kita, ya, saudara kita melakukan dosa, jadi kita lihat saudara kita melakukan dosa, dia mungkin masih meninggalkan salat, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan hukum, ya. Kita harus menganggap itu adalah keudurannya, kesilapannya, ya, kelupaannya. Karena manusia itu bersifat lupa. Jangan kita besar-besarkan, ya. Ketika dia mohon ampun, Allah segera mengampunkan. Nah, itu kalau kita melihat ke orang lain. Lalu kalau kita yang melakukan dosa, terasa berat dosa itu, terasa besar, lalu kemudian saya bertobat, rasanya berat Allah mengampuni dosa saya. Jadi kalau kita sudah ada di hati kita seperti itu, maka sudah ada kita tuh hakikat taubat, ya. Jadi maka kepada kita semua, marilah sama-sama, karena di setiap malam Senin di sini ada salat taubat, supaya jangan sia-sia taubat kita. Ya, sebenarnya apa taubat itu? Taubat itu kita berpindah, ya, berpindah dari yang jelek-jelek kepada yang baik, ya, berpindah daripada yang tidak bersesuaian dengan hukum kepada yang bersesuaian dengan hukum. Berpindah kita. Bukan kita taubat lalu kita lakukan lagi, kita taubat kita lakukan lagi. Jadi bukan taubat namanya, bercanda-canda dengan taubat. Jadi maka semoga dengan bimbingan Abuya kepada kita selalu dan juga bimbingan guru-guru kita bisa memelihara taubat kita, ya. Jangan hidup kita sia-sia. Sudah lama kita berguru pada Abuya, tapi kelakuan, karakter, palooh kata Abuya tidak berubah, tidak berubah. Berdosa siapa yang tidak berdosa? Jangankan kita, wali-wali Allah itu juga dulu berdosa sebelum dia jadi wali, apalagi kita, ya. Maka intinya bagi kita selalulah kita tuh bertaubat dan merasa diri kita itu belum diterima Allah taubat, supaya jangan besar diri. Maka itu mohon maaf sekali lagi atas segala kesalahan kita. Ini hanya saling mengingatkan, bukan untuk menggurui dan mengajarkan. Lebih kurang saya mohon maaf. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Tengku Haji Khairun Nas, Wali Jakarta, wali kita bersama yang telah memberi nasihat kepada kita pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dengan nasihat tersebut tadi masuk dari telinga kanan ke dalam hati, lalu bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya yaitu tausiah nasihat agama. Kita minta kepada guru kita Dato Haji Prof Sul Silil Azam bin Suib dari negeri Malaysia. Kepada guru kami, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat.
Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa ustazina wa mursyidina wa mukhrijina min adh-dhulumati ila an-nur Muhammad istafirullah rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma kama layyanta li Dawuda hadida falayyin qulubana lil imani wat taqwa. أحييكم بتحية إسلامية وتحية الإسلام هي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Ku Ali, sahabat dan guru saya juga, Wali Jakarta, Khairun Nas. Bagus nama yang diberi oleh ayahanda ya. Khairun Nas anfa'uhum linnas. Nama itu memberi kesan kepada kita. Sebaik-baik manusia itu dia memberi manfaat, dan ternyata doa dan impian ayahanda saudara itu diperkenankan oleh Allah. Begitulah juga dengan nama Tunku Ali ya, supaya kalian menjadi tinggi pandangan pada masyarakat umat Islam sejagat ini. Terima kasih. Saya memberi kesempatan kepada semua jawatan kuasa Masjid Baitur Rahman, wali-wali yang ada di Aceh, anak-anak didik buya kita yang tersayang, dan seterusnya pihak yang ada di sini yang tidak dapat saya sebut namanya satu persatu dan jabatannya, tetapi izinkan saya memanggil kalian saudara-saudara saya muslimin muslimat yang dihormati sekalian. Aceh ini begitu rapat dengan saya, keluarga saya, pemimpin-pemimpin di negeri Kedah Darul Aman tempat lahir saya, dan Malaysia, daripada pemimpinnya sampai kepada rakyat Malaysia. Begitu rapatnya Aceh dengan Malaysia. Ini adalah ikatan ruhiyah di kalangan besarnya bagaimana kerajaan Pasai pada peringkat dahulunya zaman Malikus Saleh, yang Islam diterima dan disebarkan terus ke Nusantara, masuk melalui Kedah, seterusnya ke seluruh Nusantara. Kalau orang Indonesia itu sebut daripada Sabang ke Merauke, daripada Aceh sampai ke ujung dunia itu. Jadi inilah realiti yang harus kita sedar, bahawa saya ini umur hampir menjangkau 60 tahun, dalam jabatan yang cukup tinggi, di jabatan di kementerian tertinggi di Malaysia. Ketika saya kecil, saya telah didekati dengan orang-orang yang saleh, atau nenek saya daripada kiai juga yang mempunyai pesantren. Tetapi itulah yang dikatakan dengan berkat doa yang katakan tadi, ikatan rohaniyah itu. Doa kita menjadi sekarang ini adalah hasil daripada doa, daripada ayah, datuk nenek kita. Apa doa itu? Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doa minta anak-anak kita, zurat-zurat kita itu menjadi, mereka itu lil muttaqina imama. Lantaran itu hadirat yang saya hormati sekalian, ketika mana saya belajar di usia remaja 20-an, saya didekati oleh guru-guru tarikat secara terus. Di Morocco, tarikat Bushishia,
di Sudan, At-Tijaniyah, kemudian mendekati tarikat-tarikat An-Naqsyabandiyah, menerima terus daripada ulama-ulama, tetapi semua dia ambil yang disimpan. Kenapa saya simpan? Sekarang baru saya kepikiran. Kerana orang yang mempunyai hubungan sufiah itu, mereka itu berhubung dengan ruhaniyah. Kerana di dalam diri kita ini adalah sangkar. Badan kita itu adalah jasad. Jasad kita ini tidak akan ada harga dan nilainya kalau tidak diisi dengan ruh. Benar begitu ya? Benar ya? Kerana ada mata tetapi tidak ada basirah. Berapa banyak orang yang ada mata tetapi tidak dapat melihat, ada telinga tetapi tidak mendengar, ada rasa tidak berperasaan. Itu disebabkan kecacatan. Tetapi bagaimana pula orang yang terang mata melihat tetapi dia tidak melihat, basirah itu lebih berbahaya. Mereka itu tersesat di dalam kecerahan. Di dalam cahaya mereka tidak tampak apa yang ada di dalam cahaya yang terang. Itu sesuatu benda yang luar biasa. Dan inilah yang saya rasakan, yang dicabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mata tidak melihat, ada telinga tidak mendengar, ada hati tidak memahami, ada hati tidak mengerti, ada melihat tapi tidak ada perasaan. Maka dikata ulaika kal an'am, mereka itu adalah umpama binatang, bahkan mereka itu lebih lagi sesat daripada binatang. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, Islam itu dia merupakan akidah, syariah dan akhlak. Begitu ya. Maka itu yang saya pelajari. Hampir 60 tahun umur saya. Kita ambil kira daripada umur 12 tahun. Kerana saya dididik oleh ayah, ibu dan kakek saya untuk mengenal majlis-majlis ilmu ini seusia yang belum balik. Islam, akidah dan syariah. Kita mengenal Islam, apa yang Islam, kita mengucapkan syahadah, mengamalkan rukun-rukun Islam dan letakkan rukun-rukun iman. Maka itu yang dikatakan bagi kita itu Islam bakal. Kita Islam kerana ayah kita Islam, datuk nenek kita itu Islam. Tidak sama. Kalau kita meletakkan, kalau kita ini berada pada di zaman Rasulullah ya, kita tanyakan sedekat dalam sebelum kita menyesal itu ya, nanti dalam zikir kita. Saya ingin bertanya dan meletakkan diri kita, kalau kita hidup pada zaman Rasulullah tu, di pihak mana kita berada ya? Mungkin soalan ini agak lucu, tapi ini hakikatnya. Apakah kita sanggup bersama dengan Rasulullah diperangi, dilontari dengan batu, dihina, dipukul seperti Bilal bin Rabah, diletakkan batu di atas dadanya? Apa itu mereka itu? Sehingga ahad-ahad, apakah kita di pihak yang mana? Ataupun kita letak diri kita ni hanya pengikut di belakang sekali ya, kerana kita lihat yang mana menang nanti itu yang saya sokong. Itu lemah sekali kita melihat diri kita. Jadi kita melihat, kita mengenal Islam, Tauhid. Kita membaca kitab Sifat 20, itu ilmu usuluddin. Benar begitu? Dengan sifat nafsiyah, dengan salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Hafal apa yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah, itu ilmu usuluddin. Kemudian kita mempelajari ilmu syariah, iaitu ilmu syariah itu untuk kita mengenal, bermula dengan sifat taharah. Dalam kitab fiqh yang pertama at-taharah, bersuci, mengambil wudhu, salat, dimulai dengan niat takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Kita diajar tentang apa rukunnya, apa sunat adhafna dan sunat hay'ah, dan apa yang perkara yang membatalkan salat, apa perkara yang membatalkan wudhu. Bagus sekali.
Kita belajar mengenai puasa, dan kita belajar mengenai ilmu akhlak, iaitu ilmu untuk mewujudkan diri itu menjadi benda yang baik. Enggak cukup rupa-rupanya pengajian kita. Saya mengambil kaedah semayang. Kita diajar artinya semayang Allahu Akbar, maka kita diajar mesti ada qasad, ta'arud dan ta'in. Bukan begitu? Kemudian hudurnya hati itu iaitu mengingati Allah. Bagaimana? Menghadap diri kita itu ke Kaabah, tetapi ke mana? Ke mana tempat tujuannya? Apakah memandang gambar Kaabah di tikar semayang? Apakah dengan memandang dinding dan sebagainya? Tidak ada benda yang kita temui di situ. Kerana itu kita bersifat dengan sifat awam. Tadi disebut oleh wali Jakarta melibatkan dengan puasa. Kita diajar dalam kitab Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya, dan kitab Mau'izatul Mukminin, bahawa puasa itu terbahagi kepada 3. Apa? Awam, khawas, khawasul khawas. Cantik puasa orang awam. Itu ada pengertian yang pada fahaman kita itu ada elemen kesufian. Tetapi saya juga mengkaji, masih belum cukup. Masih belum cukup. Saya dijemput untuk datang dalam haul Abuya Syekh Imran Al-Khayaji. Saya tak tahu kenapa saya datang. Bila saya datang, saya daripada Aceh. Saya sanggup pergi ratusan batu untuk pergi ke Labuhan Haji. Saya lanjut pergi ke Kota Fajar. Merinding saya, tapi saya harus kongsi bersama dengan kalian apa yang saya rasa. Bukan apa yang saya mau beritahu, apa saya rasakan di segi kesufian ini. Tun Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri, dia bukan orang agama, tetapi nuraninya itu ke arah tauhid kesufian. Dia memberi nasihat kepada orang Malaysia, sekiranya kalian ini melihat orang Aceh itu, ini maksudnya yang saya takbirkan, menghadapi masalah dan bencana, bantu mereka, hantar wang ringgit kepada mereka. Dan sebab itu kita lihat apa juga di Aceh ini, orang di Malaysia ini di antara orang pertama. Kenapa? Kita mempunyai hubungan yang baik. Sanak saudara kita Malaysia dan Aceh itu sama. Muka-muka kalian ini sama dengan sanak saudara saya. Isteri saya juga asalnya orang Aceh, ya, orang Pidi, ya, apa nama? Saya sebut tadi ni, kunyit, ya, Padang Tiji. Ya. Isteri saya orang Aceh. Orang Aceh ni garang, tertawa mereka, ya. Ya. Tetapi mereka itu mantap, berdarah kental, ya. Mendidik anak-anak itu hebat. Setuju ya? Oh, ibu setuju, bapak setuju ya? Serupa kita, berbahaya, ya. Okey. Jadi apabila saya berjalan, boleh ada masa sedikit, ya? Ya. Saya perhati benar, kerana Aceh ini adalah tempat menerima air mata dan derita. Ujian untuk kalian ini datang bertubi-tubi, berputus-putus. Kalau dahulunya daripada orang yang menentang Islam juga datang menghantam Aceh di kalangan Portugis, Belanda dan sebagainya. Bencana alami juga menentang Aceh dulu. Orang Aceh tabah. Kalau kita difikirkan dengan bencana demi bencana yang memberi kepada kalian ini, orang tidak ada seorang pun manusia yang ada di Aceh. Tapi apakah yang menyelamatkan orang Aceh? Iaitulah dengan adanya kesalehan para wali, orang yang berzikir, binatang yang berzikir, tumbuh-tumbuhan yang berzikir, rijal-rijal ghaib yang berzikir, ahli-ahli kutub autad yang ada di bumi Aceh ini tidak pernah putus-putus berzikir dan memohon ampun pada bumi yang barakah di bumi Aceh ini.
Itu yang saya nampak. Ketika mana saya berada di pinggir lautan Hindi, saya diletakkan di sebuah rumah yang kecil. Di tengah malam saya bangun ya wali Jakarta. Ketika salat di tengah malam, saya rasakan tidak ada satu hijab di antara saya dan Allah. Saya menyadari, kalaulah ombak besar datang pada ketika itu, tidak ada satu pelindungan yang akan menjaga diri saya. Yang saya pegang hanya kepada Allah. Tetapi inilah sewajarnya dirasai oleh setiap insan, rakyat Aceh yang muslim, yang mukmin, yang muttaqin. Kalian ini bukan lagi daripada kalangan orang yang biasa-biasa yang disebutkan di dalam kitab Hasanatul Abrar, Sayyiatul Muqarrabin. Sewajarnya kalian ini bukan dikata Al-Abrar, masyarakat yang mendekati Allah, yang berada di bumi Aceh, bumi awliya, bumi orang-orang yang berzikir kepada Allah. Kalian ini adalah orang-orang apa? Al-Muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, doa kalian itu didengar terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kalian itu berada di medan perang yang paling hadapan. Maka saya melihat abuya kita mempunyai pendekatan yang luar biasa. Ajak orang melakukan kebajikan, jangan kita menunggu mereka datang. Bezakan? Ajak mereka itu untuk salat, kerana salat itu adalah tiang agama. Orang yang salat itu lama-lama dia tidak akan sanggup melakukan perkara yang keji. Ajar dia itu berzikir, kerana zikir itu akan menenangkan hati. Kalau dia marahi oleh isteri pun sabar, zikir, ya Allah, aku sabar padamu ya Allah. Apa sajanya itu, maka kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya amat bersyukur. Saya setiap tahun saya datang ke sini, mungkin tuan-tuan enggak perasan. Bulan puasa yang silam pun saya datang. Apa buktinya? Imam daripada negara Arab dan Morocco itu kenalan saya. Dia ajak saya untuk buka puasa di sini. Saya enggak apa-apa, saya kata, teruskan. Saya itu di belakang tempat saya tu. Bila saya datang dulu kan, saya mau solat dulu, tapi rupanya di sini dia ada ucapan daripada Poldam, polisi kan, hari itu kan. Maka bagus itu pendekatannya untuk memberi kesedaran pada masjid penuh kan. Saya datang solat, saya tinggal di Keriak, datang salat subuh saya datang sini, kerana orang Malaysia rasa ketenangan bila datang ke Aceh. Kalau orang daripada Malaysia yang tua-tua, yang muda saya tak tahulah, tapi yang saya jumpa ni sebenarnya yang pencin-pencin yang tua-tua ya. Mereka mencari ketenangan di Aceh. Kalau orang Malaysia mencari ketenangan di Aceh dengan acara-acara zikir, masakan orang Aceh tidak mau berbangga dengan ketenangan dan beramal dengan ketenangan yang diberikan oleh Allah? Ini keistimewaan untuk orang-orang di Aceh. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, inilah pengkongsian jujur saya. Saya telah mencari di seluruh dunia, di kalangan pakar-pakar sufi yang sebut tadi, Morocco-nya syekh yang terkenal di Morocco itu sendiri. Begitu dengan tauhid ini, Syekh Bayahya Al-Bushishi yang ada di sana, di India, di Pakistan. Tetapi yang masuk ke dalam jiwa saya ini ulama-ulama dari Aceh. Nggak tahu kenapa, mesti ada sesuatu rahsia untuk kita sama-sama berkongsi. Dekatilah diri, mohonlah yang dikatakan oleh Imam Al-Thawri itu. Taubat itu yang pertamanya yaitu dengan al-buka, penyesalan. Benar, dibuka oleh abuya kita. Permulaan taubat itu penyesalan dan dilahirkan melalui tangisan. Tangisan. Maka banyakkanlah menangis, kerana mata yang menangis itu akan menjadi saksi di hari di padang mahsyar nanti untuk memberatkan mizan kita.
sebagai manusia yang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum. Dan juga saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan kepada insan yang membawa saya datang ke sini, iaitu Profesor Ibu Dr. Marniati dari Universiti Umbudiah. Itu orang yang membawa saya datang ke Aceh dulu bersama Bapak Dedi, ya, Zafrizan. Dan mereka itu juga banyak melakukan amal-amal kerja-kerja kebajikan yang saya juga membantu mereka. Sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada guru kita Prof. Sulihin Adam yang telah memberikan nasihat ta'aruf kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan nasihat beliau sampaikan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rupanya istri beliau orang kampung saya, dekat dengan Lawen, Padang Tiji, Kunyit, Sigli. Dekat, rupanya begitu dekat kita semua seperti kata Abuya, bahwa kita ini saat ruh kita masih bersama Allah, disitulah kita berkumpul semua. Maka ini Allah pertemukan kita dengan guru-guru kita. Luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu salat sunat taubat beserta zikir ratib seribu, insya Allah akan disampaikan langsung di